Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zuhra Nurjauza Uzura. Jadi saya merupakan mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Di sini atau di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips and trick kepada teman-teman dalam menulis artikel untuk mengisi waktu luang selama pandemi saat ini. Nah, sebelum kita memasuki tips and trick, kita harus mengetahui nih, apa sih arti dari artikel sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, artikel merupakan karya tulis lengkap seperti laporan berita atau esai dalam majalah atau surat kabar. Nah, artikel sendiri dibagi menjadi dua nih teman-teman. Ada artikel ilmiah dan artikel populer. Untuk perbedaannya yang paling signifikan dari mereka berdua itu adalah yang pertama ada topik, yang kedua adalah target pembacanya, yang ketiga adalah bahasa, dan yang keempat adalah media untuk menyebarkannya. Nah, kita lanjut ke tips and triknya aja ya dalam menulis artikel populer. Yang pertama, tips dari saya adalah ketika memilih topik. Topik yang diangkat itu dapat diambil dari dua cara nih teman-teman. Ada yang pertama, kita melihat persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah dengan kita itu tertarik sama suatu topik apa sih gitu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan topik, kita dapat membuat poin-poin pada draft artikel. Nah, di draft poin-poin tersebut akan mengarahkan pada teman-teman adalah plot berpikir dari artikel tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mencari bukti pendukung. Pada mencari bukti pendukung ini sangatlah mudah di era digital seperti saat ini. Namun terdapat tantangan yang sangat besar, yaitu ketika kita harus memilih-milih bukti-bukti mana atau fakta-fakta mana yang kita dapat kita gunakan, karena di sini kita harus membedakan antara fakta dan hoax. Nah, salah satu tips yang dari saya yaitu adalah menggunakan sumber yang terpercaya. Jadi di sini maksudnya adalah seperti jurnal ataupun dari media atau platform-platform yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga terkait seperti lembaga pemerintahan ataupun lembaga-lembaga akademisi. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah pemberian judul. Nah, pada pemberian judul ini adalah menurut saya merupakan salah satu tahapan yang paling krusial. Karena apa? Pada judul ini adalah mempresentasikan isi dari artikel yang kalian buat. Jadi judul yang kalian buat itu harus menarik untuk menarik pembaca supaya mau membaca gitu. Nah, cara untuk membuat judul yang baik itu gimana sih? Nah, yang pertama adalah menggunakan tata bahasa yang baik. Jadi hindari adanya dua interpretasi ataupun dua interpretasi yang berbeda. Kemudian jangan terlalu panjang teman-teman. Nah, itu kalau dari literatur yang saya baca yaitu adalah maksimal 10 kata. Kemudian selain itu adalah menggunakan kata-kata yang menarik keinginan dari pembaca. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah baca revisi. Nah, setelah draft artikel yang kalian dapatkan itu menurut kalian sudah cukup, kalian harus membacanya ulang. Kemudian kalian merevisi apakah ada kesalahan-kesalahan yang seperti typo ataupun kesalahan-kesalahan susunan kalimat. Nah, setelah kalian rasa cukup dalam revisi dari dalam diri kalian sendiri, kalian bisa meminta bantuan pada orang-orang sekitar seperti teman, orang tua, saudara, ataupun guru atau dosen. Seperti itu. Nah, sekian dari saya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, dadah.